Tidak ada yang menyangka bahwa kisah besar seorang pembalap dunia justru lahir dari sebuah tempat yang nyaris tidak masuk dalam peta balap profesional. Sebuah lahan sederhana, garis kapur yang pudar diterpa panas, ban-ban bekas yang disusun acak, dan deru mesin kecil yang menggema di antara kios-kios pasar sapi. Di sanalah, bertahun-tahun sebelum sorotan internasional mengenali namanya, seorang anak asal Gunung Kidul membangun mimpi yang terasa tak masuk akal. Sementara pembalap muda Eropa tumbuh dengan sirkuit berstandar dunia, fasilitas canggih, dan akses pelatihan modern, ia hanya ditemani aspal kasar dan belokan yang ia bentuk sendiri. Namun, tidak ada yang tahu bahwa trek kecil itulah yang sedang menempa sosok yang kelak membuat pedok internasional menoleh. Dan hari ini, setelah menjadi runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, setelah namanya disebut tim-tim besar, dan setelah kabar resmi bahwa ia naik ke Moto3 musim 2026, ia pulang. Pulang ke tempat yang terlalu kecil untuk mimpinya, namun terlalu besar dalam hidupnya. Tidak ada yang menduga apa yang akan terungkap setelah gas pertama ia putar di parkiran itu. Titik awal dari babak baru yang akan menentukan perjalanan menuju puncak dunia balap. Akar yang tersembunyi di aspal kasar. Di balik sorotan kamera, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Veda Ega Pratama tidak pernah benar-benar tumbuh di sirkuit pada umumnya. Ia lahir dari tradisi balap kampung, dari kebiasaan menyentuh throttle sebelum bisa membaca. Dari naluri yang ditempa lebih oleh intuisi daripada data telemetri. Namun, di balik senyum tenangnya, ada tekanan besar sejak kecil. Tekanan untuk membuktikan bahwa asal sederhana bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Di pasar sapi, yang lebih sering menjadi tempat transaksi hewan ternak daripada latihan balap, Veda menghabiskan masa kecil dengan tikungan yang dibuat dari ban bekas. Setiap sore, setelah sekolah, ia memutar gas tanpa tahu bahwa suatu hari dunia akan menghitung setiap putaran rodanya. Tapi di balik euforia masa kecil itu, ada bisikan yang mulai muncul. Bisakah anak dari kampung sekecil ini menembus dunia yang begitu keras? Dan pertanyaan itu hanya semakin menggema ketika kemampuan Veda tumbuh jauh lebih cepat dari fasilitas tempat ia berlatih. Namun ternyata apa yang menantinya di tikungan berikutnya jauh lebih tak terduga. Jejak awal ke dunia serius. Ketika bakatnya mulai sulit dibendung, kesempatan menggelinding dengan cepat. Dari mini GP lokal menuju AAHRT, dari komunitas kecil menuju tahap seleksi nasional, dan dari situ menuju Asia Talent Cup, panggung pertama yang membuka mata banyak orang bahwa nama Veda bukan sekadar talenta kampung. Namun di dalam pedok Asia, suasananya berbeda. Tidak ada lagi belokan yang bisa ia ubah seenaknya. Tidak ada lagi garis putih yang digambar menggunakan kapur. Semua sudah profesional. Ketepatan menjadi segalanya. Kesalahan kecil bisa menghilangkan peluang besar. Dan perlahan tekanan mulai terasa. Ia harus membuktikan diri kepada negara, tim, dan bahkan kepada dirinya sendiri bahwa ia layak berada di sana. Setiap race, setiap duel roda ke roda, setiap kesalahan kecil, semuanya terekam dalam data yang tak bisa berbohong. Kompetisi semakin intens, fokus semakin tajam. Tidak ada ruang untuk nostalgia. Namun siapa yang menyangka bahwa dari tensi itu lahirlah titik balik besar, gelar Asia Talent Cup 2023. Gelar yang membuat banyak orang percaya bahwa anak Gunung Kidul itu bukan sekadar talenta. Ia adalah ancaman. Namun kemenangan itu hanyalah awal dari turbulensi yang lebih besar. Eropa, rivalitas, dan tekanan yang mengiris. Begitu Veda menginjakan kaki di Eropa untuk Red Bull MotoGP Rookies Cup, segalanya berubah. Setiap pembalap di grid adalah pemenang, setiap belokan adalah perang psikologis, dan setiap milimeter aspal memiliki cerita panjang tentang determinasi para talenta terbaik dunia. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik hasil impresif itu, Veda sedang menghadapi dua medan perang. Satu di lintasan dan satu lagi di dalam batinnya. Ia harus menyesuaikan suhu dingin Eropa, angin yang menusuk, data motor yang jauh lebih kompleks, ritme latihan yang brutal, mental yang diuji, kerinduan kampung yang terus memanggil di antara jadwal padat.
Dan di tengah semua itu, rumor di pedok mulai berembus. Si anak Gunung Kidul itu cepat, terlalu cepat untuk level debutannya. Tidak sedikit yang mulai memberi perhatian lebih. Mekanik, analis, bahkan pesaingnya mulai mempertanyakan dari mana datangnya agresivitas itu. Ada yang bilang gaya balapnya liar, ada yang menganggapnya terlalu berani. Tetapi hari itu, ketika ia meraih 3 kemenangan dan menutup musim sebagai runner-up, suasana pedok jadi berubah. Bukan lagi siapa anak itu, melainkan apakah ini bintang baru Asia. Namun kemenangan itu membawa konsekuensi besar, tawaran kelas dunia yang membuat hati ia bergetar. Sebuah tawaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Kabar Moto3 yang menggetarkan kampung. Saat kabar itu datang bahwa Honda Tim Asia resmi menariknya untuk Moto3 musim 2026, reaksi tidak hanya terjadi di Eropa, tapi juga di Gunung Kidul. Di kampung mungil yang dulu hanya mengenal lintasan kapur dan suara motor kecil. Itu bukan sekedar promosi kelas, itu adalah deklarasi bahwa perjalanan Veda memasuki area pertaruhan besar. Dunia baru dengan tuntutan yang jauh lebih berat. Namun tidak ada yang tahu bahwa ketika kabar itu dirayakan banyak orang, Veda justru menyimpan kegelisahan. Ia masih 17 tahun, ia masih harus memahami motor yang lebih liar. Ia harus menghadapi rival dengan pengalaman bertahun-tahun di sirkuit dunia. Ia harus hidup jauh dari rumah, terus-menerus. Dan ketika ia memikirkan itu semua, satu pertanyaan muncul. Apakah saya benar-benar siap? Pertanyaan yang membayanginya hingga ia memutuskan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia pulang. Bukan ke sirkuit, tapi ke parkiran pasar sapi. Tempat di mana semuanya dimulai, dan tempat yang memanggil kembali sisi dirinya yang nyaris hilang di tengah hiruk-pikuk dunia internasional. Dan ternyata, kepulangannya membuka ketegangan baru yang tidak banyak orang melihatnya. Parkiran pasar, rumah lama yang menguji jiwa. Ketika motor Veda kembali meraung di parkiran pasar sapi, banyak warga terdiam. Beberapa tersenyum haru, beberapa tidak percaya, dan beberapa justru merasakan nostalgia yang tidak bisa mereka jelaskan. Namun bagi Veda, tempat itu lebih dari sekedar lapangan berlatih. Itu adalah jangkar emosional, bagian dari jati diri yang hampir tergerus oleh dunia profesional yang dingin. Tetapi di balik senyum ketika bertemu teman-teman kecilnya, ada tekanan lain yang ia rasakan. Ia tahu pilihan kembali ke tempat ini bisa dipandang ganjil. Dari sudut pandang profesional, berlatih di trek tidak standar hanya beberapa bulan sebelum Moto3 adalah resiko besar. Namun bagi Veda, parkiran ini memiliki sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh sirkuit manapun. Disinilah ia memulihkan feeling. Disinilah ia mengasah insting, disinilah ia mengingat siapa dirinya sebelum angka, data, dan kontrak mulai mengatur semuanya. Namun tidak semua orang melihat hal itu sebagai kekuatan. Beberapa mulai berbisik. Apakah benar pendekatannya tepat? Apakah ini cukup untuk menghadapi kerasnya Moto3? Apakah dia tidak takut kehilangan ritme Eropa? Dan tekanan itu semakin terasa ketika sebuah kenyataan pahit muncul. Gunung Kidul tidak punya sirkuit yang layak untuk talenta sebesar dirinya. Padahal, justru dari tanah ini, seorang calon pembalap dunia baru saja lahir. Dan realitas itu menciptakan ketegangan baru di antara komunitas balap lokal. Ketegangan yang justru membara ketika harapan besar mulai mengemuka. Harapan yang menjadi beban. Di sela latihannya, Veda menyampaikan sebuah keinginan sederhana namun besar. Ia ingin daerahnya memiliki sirkuit permanen, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk generasi berikutnya. Ucapan itu memicu gelombang diskusi. Banyak yang setuju, banyak yang merasa tersentuh, banyak yang mulai menyadari bahwa talenta seperti Veda tidak muncul setiap tahun. Namun bisikan lain mulai terdengar. Kalau saja fasilitasnya lebih baik, mungkin kita sudah punya lebih banyak pembalap berpotensi. Apakah Veda bisa bertahan lama tanpa ekosistem yang mendukung? Bisakah dia terus berkembang ketika kampungnya sendiri tertinggal?
Perlahan, harapan masyarakat berubah menjadi beban yang menggantung di pundaknya. Tidak hanya ia membawa namanya sendiri, tapi juga kebanggaan daerah, harapan keluarga, dan ekspektasi publik. Dan ketika semua itu menumpuk, satu pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika debut Moto3 justru menjadi ujian paling keras dalam hidupnya? Keraguan itu tumbuh cepat, dan malam sebelum ia kembali ke Eropa untuk persiapan musim, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Bukan takut kalah, tapi takut mengecewakan semua orang yang percaya padanya. Dan rasa itu semakin menegang ketika sebuah momen introspektif datang menghampirinya. Malam terakhir di kampung, sunyi sebelum badai. Malam itu, di rumah sederhana di Gunung Kidul, Veda duduk di luar sambil memegang helm yang menemaninya sejak kecil. Angin lembut menyapu halaman, suasana hening, tidak ada suara mesin, tidak ada sorakan, tidak ada data yang harus dianalisis. Hanya dirinya dan rasa takut yang perlahan menampakkan diri. Ia memikirkan Moto3, rival global, motor bertenaga tinggi, tekanan sponsor, analisis media, perbandingan dengan rider muda lainnya, harapan Indonesia, harapan Gunung Kidul, dan harapan keluarganya sendiri. Namun di tengah kekhawatiran itu, ada sesuatu yang menyentuhnya. Suaranya ayahnya, kalimat sederhana yang sering ia dengar sejak kecil. Jangan pernah lupa dari mana kamu mulai. Kalau kamu ingat itu, kamu tidak akan goyah. Dan kalimat itu, yang dulu ia anggap hanya nasihat harian, tiba-tiba menjadi jangkar yang menenangkan. Karena dari parkiran pasar itulah, ia belajar satu hal. Ketangguhan bukan dibangun oleh fasilitas, tetapi oleh tekad. Tekad yang membuatnya kembali mengemasi helm, menghidupkan kembali api di dalam dirinya, dan bersiap menyongsong dunia yang lebih keras. Namun apa yang menantinya di musim Moto3 2026 jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Gerbang Moto3, awal dari beban baru, awal dari sejarah baru. Ketika hari keberangkatan tiba, Veda melangkah dengan langkah yang lebih mantap. Tidak lagi dengan kegelisahan, tapi dengan tekad seorang pembalap yang tahu bahwa babak hidupnya mulai berubah. Di depan sana, Moto3 menanti. Motor yang jauh lebih liar, rider dengan kemampuan brutal, persaingan yang tidak mengenal belas kasihan, dan sorotan global yang tidak memberi ruang kesalahan. Namun Veda melangkah dengan satu keyakinan. Ia membawa dua hal yang tidak dimiliki semua pembalap muda di grid. Pertama, pengalaman tempaan Eropa yang membuatnya tumbuh berlipat ganda dalam waktu singkat. Kedua, akar yang tidak bisa dipatahkan, akar yang tumbuh dari parkiran pasar sapi yang sederhana, tempat yang membentuk instingnya sebelum dunia mengenalnya. Dan ketika mesin Moto3 nanti meraung untuk pertama kali, satu hal pasti. Perjalanan ini bukan hanya cerita tentang seorang pembalap muda menuju panggung dunia. Ini adalah cerita tentang Gunung Kidul, tentang mimpi yang tumbuh di tanah yang tidak pernah disiapkan untuk balap, tentang anak kecil yang berlari mengejar masa depan dengan modal keberanian. Dan dunia belum tahu bahwa dari trek kecil di kampung itulah mungkin sedang lahir legenda berikutnya. Karena yang menunggu di tikungan pertama Moto3 bukan sekadar balapan, tapi sejarah.